Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat kembali lagi dengan A2N Channel. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tips ya, berbagi pengalaman bagaimana cara merawat tanaman aglonema. Kalau pada video sebelumnya sahabat sudah menyimak ya terkait dengan bagaimana cara menanam tanaman aglonema, pada kesempatan video ini sahabat bisa menyimak lagi terkait dengan bagaimana merawat tanaman aglonema. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan ketika sahabat memiliki tanaman jenis aglonema adalah penempatan tanaman ataupun penempatan pot. Jadi pot atau tanaman silahkan ditempatkan di teras rumah atau di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi jangan sampai tanaman aglonema ini terkena sinar matahari langsung. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setiap 4-5 hari sekali sahabat harus memutar tanaman atau pot aglonema ini ya, dengan harapan untuk daunnya nanti bisa tumbuh, bisa bergerak simetris ya, betul-betul simetris, ke kanan kirinya sama ya. Jadi harus diputar ya potnya setiap 4-5 hari sekali. Itu insya Allah harapannya ya akan bagus ya untuk daunnya, karena yang kita nikmati, yang kita harapkan keindahan dari tanaman aglonema ini adalah daunnya bagus ya, kemudian simetris ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah penyiraman ya. Dalam melakukan penyiraman ini juga yang saya lakukan, dan pengalaman ini saya kira silahkan nanti sahabat bisa mencobanya. Melakukan penyiraman, saya lebih menyarankan ketika sahabat memiliki aglonema, tanaman aglonema, silahkan disiram 4-5 hari sekali. Jangan sampai 1 hari sekali disiram ya, nanti bisa pembusukan akarnya. Jadi cukup 4-5 hari sekali. Bagaimana penyiramannya? Penyiraman bisa dilakukan dengan menggunakan selang. Jadi saya lebih menyarankan sahabat menggunakan selang sehingga arah air itu bisa tepat ya. Kemudian juga diusahakan jangan sampai kena daunnya ataupun kena batangnya ataupun kena tanamannya. Usahakan arahkan selang itu pada pinggir-pinggir ya. Itu akan lebih bagus ya. Itu jadi penyiraman 4-5 hari sekali. Kemudian yang berikutnya adalah pengurangan tunas ataupun pengurangan dari tanaman ataupun bibit-bibit yang baru ini ya, tunas-tunas baru. Ini perlu kita lakukan ketika kita sudah melihat bahwa tanaman itu sudah terlalu banyak rumpunnya. Itu perlu kita pengurangan dengan metode split supaya indah ya, supaya nyaman dilihat daripada rumpunnya terlalu banyak pasti akan kurang nyaman. Jadi pengurangan rumpun ya ataupun pengurangan tunas-tunas yang muda ini sangat perlu ya agar stabil itu. Dan yang berikutnya adalah pemupukan ya. Untuk pemupukan ini saya lakukan selama 1 tahun gitu ya sekali. Jadi pemupukan setahun sekali saya lakukan ketika sambil mengurangi rumpunnya saat kita melakukan pemisahan tunas, split ya, sekaligus kita mengganti media. Dalam media itulah pupuk yang saya gunakan ya, tanpa menggunakan koek kambing ataupun kotoran hewan lainnya ataupun bahan-bahan pupuk dari pabrik. Cukup sekam bakar ya, sekam bakar yang saya ganti setiap setahun sekali sambil memperhatikan tunas-tunas baru, yang mana yang perlu di split, mana yang perlu dikurangi. Seperti ini contoh ya. Ini pun ya rencana akan saya lakukan split ya besok, pemisahan supaya lebih bagus lagi. Saya suka ini ya metode split karena lebih cepat ya, lebih cepat untuk pertumbuhannya ya daripada menggunakan potong tanaman ya ataupun potong batang. Nanti besok saya contohkan ya bagaimana metode splitnya. Itu saya kira sahabat ya, bagaimana cara merawat tanaman hias jenis aglonema. Jadi yang pertama adalah penempatan,
penempatan, jangan sampai terkena matahari langsung. Kemudian yang kedua adalah aktivitas kita harus memutar ya setiap 4 sampai 5 hari sekali diputar potnya tanamannya supaya gerak daunnya itu simetris ya, ke kanan dan ke kirinya itu sama, ke depan ke belakang itu sama. Jadi harus diputar 4 sampai 5 hari sekali. Kemudian yang ketiga adalah penyiraman. Penyiraman sama, penyiraman dilakukan 4 sampai 5 hari sekali. Nah, sambil penyiraman itu kita memutar potnya, memutar tanamannya ya. Jadi menyiram sambil kita mengamati arah kemana ini daunnya supaya nanti gerak daunnya simetris ataupun bagus. Dan yang berikutnya adalah pengurangan dari tunas-tunas muda, tunas-tunas baru supaya tidak terlalu banyak rumpunya. Jadi kalau rumpunya terlalu banyak dipandang kurang nyaman, kurang indah, kemudian juga pertumbuhannya pasti tidak akan stabil gitu. Kemudian yang terakhir adalah pemupukan. Untuk pemupukan saya tidak menggunakan pupuk apapun ya, saya hanya menggunakan sekam bakar. Ini saya lakukan penggantian media ini 1 tahun sekali sambil kita mengurangi tunas-tunas muda dari tanaman aglonema ini supaya rumpunya bagus ya, simetris ya, dan indah dipandang. Itu yang kita harapkan. Itu ya sahabat, sedikit tips ataupun sedikit berbagi pengalaman dari saya. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua dan juga mungkin untuk ayah bunda PAUD yang kebetulan temanya sama, tanaman hias ya. Ini sahabat bisa manfaatkan. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya tentang bagaimana cara pemisahan ya, bagaimana cara memperbanyak tanaman hias aglonema. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.